Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Sahabat Menit Belajar dimanapun Anda berada, kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang kalam. Kemarin kita sudah membahas apa itu kalam menurut ahli nahwi. Kemudian sekarang kita akan membahas bagian-bagian kalam, ya. Wa aqsamuhu thalathatun ismun wa fi'lun wa harfun ja'a li ma'nan. Bagian-bagian kalam, ya, pembagiannya itu ada 3. Yang pertama adalah ismun, isim. Kemudian yang kedua fi'lun, fi'il. Dan yang ketiga harfun ja'a li ma'nan, huruf yang datang dengan makna, ya. Baik, jadi dimanapun kita menemukan bahasa Arab, itu tidak akan lepas dari 3 bagian ini, ya. Pasti isim, kalau tidak isim pasti fi'il, kalau tidak fi'il pasti huruf. Tidak akan keluar dari 3 bagian kalam ini, ya. Dimanapun kita menjumpai bahasa Arab, ya, perkataan-perkataan orang Arab, atau di buku-buku yang berbahasa Arab, atau di dalam Al-Quran yang semuanya berbahasa Arab, dimulai dari surat Al-Fatihah diakhiri dengan surat An-Nas, itu kata perkatanya pasti tidak akan keluar daripada 3 bagian kalam, yaitu isim, fi'il, atau huruf, ya. Tidak mungkin keluar dari 3 bagian kalam ini, ya. Maka kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah isim. Apa itu isim? Isim kalau secara bahasa itu adalah sesuatu yang menunjukkan arti nama, ya, sesuatu yang menunjukkan arti nama. Contoh, kita bikin contoh, Muhammadun. Muhammadun adalah sebuah kata yang ditunjukkan untuk seseorang yang diberi nama Muhammad. Atau misbahun, ya, misbahun. Misbahun itu adalah sebuah kata yang dipakai oleh orang Arab untuk memberi nama benda yang mengeluarkan cahaya, yang bisa menerangi ruangan atau lampu, misbahun dan lain sebagainya. Itu adalah isim secara bahasa. Kemudian isim secara istilah nahwu itu adalah kata yang menunjukkan satu makna pada dirinya sendiri dan tidak diikuti atau tidak disertai dengan waktu, tidak disertai dengan waktu. Contoh yang tadi nih, Muhammadun, ya udah Muhammad saja tanpa ada embel-embel waktu di dalam kata Muhammad. Atau misbahun, itu ya misbah saja, lampu saja, tanpa ada embel-embel waktu, ataukah waktunya telah lampau atau yang sedang dilaksanakan atau waktu yang akan datang itu. Nah, itu adalah isim secara istilah nahwu. Kemudian kita bahas yang kedua, bagian kedua adalah fi'il. Apa itu fi'il? Fi'il kalau secara bahasa itu artinya adalah kejadian, ya, kejadian atau peristiwa, ya. Secara istilah ahli nahwu, fi'il adalah kata yang menunjukkan satu makna pada dirinya dan diikuti dengan salah satu dari 3 waktu, 3 zaman, ya. Kalau isim tadi tidak diikuti dengan waktu, tetapi kalau fi'il itu diikuti dengan waktu, 3 waktu, ya. Waktu yang telah berlalu atau telah lampau, kemudian waktu yang sekarang sedang terjadi, atau waktu yang akan datang yang belum terjadi. Kita bikin contoh. Ada satu kata dalam bahasa Arab itu kataba. Kataba adalah kata fi'il, ya. Kalimat fi'il, ya, dalam bahasa Arab kalimat, kalau dalam bahasa Indonesianya kata. Kataba itu adalah fi'il yang menunjukkan arti pekerjaan, ya. Kataba itu menulis. Nah, kegiatan menulisnya itu sudah lampau, telah menulis.
kataba itu telah menulis. Artinya waktunya sudah lampau, menulisnya sudah. Nah, kita mengucapkannya kataba. Kemudian yang kedua itu kata kerja yang menunjukkan arti sedang dilakukan, ya. Kalau tadi maldi yang sudah lewat, pekerjaannya sudah dilaksanakan, ya. Kataba berarti menulisnya sudah. Akala berarti makannya sudah. Akala itu sudah makan, ya. Sudah selesai makannya sudah, kemudian kita mengucapkannya akala. Nah, kemudian sekarang kata kerja yang menunjukkan arti hal atau yang sedang dikerjakan. Contohnya yak tubuh, ya. Kita ambil contoh yang sama dari kataba tadi, yak tubuh. Nah, yak tubuh ini artinya sedang menulis. Artinya pekerjaan menulisnya itu masih berlangsung, ya. Muhammadun yaktubu darsa. Muhammad sedang menulis pelajaran. Kalau tadi kataba Muhammadun ad-darsa, berarti pekerjaan menulisnya itu sudah selesai, sudah lewat, ya. Tapi kalau yaktubu, Muhammad sedang menulis pelajaran. Yaktubu Muhammadun ad-darsa atau Muhammadun yaktubu darsa. Muhammad sedang menulis pelajaran. Kemudian yang ketiga adalah kata kerja atau fiil yang menunjukkan pekerjaannya belum dilakukan, ya. Belum dilakukan. Contohnya apa? Contohnya uktub. Di sini uktub. Uktub, ya, artinya kalimat perintah, ya. Uktub, tulislah, ya, berarti kalau kita memerintahkan seseorang untuk menulis, maka otomatis belum ada tulisannya dan orang tersebut belum menulis, ya. Nah, setelah muncul perintah tulislah, maka baru orang yang kita perintahkan menulis. Artinya ini kalau yang fil amr ini berarti pekerjaannya belum dilaksanakan. Kalau yang yaktubu ini mudhari namanya nanti, itu berarti pekerjaannya sedang dilaksanakan. Kemudian yang pertama tadi madi, ya, kataba, ya. Kataba yang ini pekerjaannya sudah dilaksanakan atau sudah ada tulisannya. Itu adalah pembagian kalam, ya. Ada isim atau kata benda, ya, sebuah nama. Kemudian yang kedua fi'il atau kata kerja. Kemudian yang ketiga, ya, ketiga itu harfun ja'a li ma'nan. Bagian yang ketiga adalah huruf, ya. Huruf itu kalau secara bahasa itu artinya tepi, ya, atau pinggir bisa. Huruf kalau secara bahasa itu artinya tepi atau pinggir bisa, ya. Kemudian kalau secara istilah nahwu, huruf itu adalah kata yang menunjukkan suatu makna, ya, tetapi harus disambung dengan kata yang lain, ya. Jadi nggak bisa berdiri sendiri. Contoh min, huruf min, ya. Contoh huruf min. Min ini adalah huruf yang artinya itu permulaan dari, ya. Contohnya minal masjidi, minal masjidi. Nah, dia akan bermakna setelah digabung dengan kata yang lain. Minal masjidi. Ini dalam Al-Quran. Minal masjidil harami ilal masjidil aqsa, ya. Dari masjidil haram ke masjidil aqsa, ya, ketika Nabi Isra tuh. Jadi min itu, ya, tidak bisa berdiri sendiri. Kalau misalnya berdiri sendiri kayak gini, dari itu maksudnya dari apa maksudnya? Nah, harus digabung dengan kata yang lain. Minal masjidi atau minal madrasati, gitu. Atau yang lain adalah ila. Contoh yang lain adalah ila, ya. Yang tadi itu ila. Nah, kalau ila artinya ke, ila ke. Ya, ke maksudnya itu apa? Nah, dia akan bermakna sempurna ketika digabung dengan kata yang lain, ya. Dzahaba Muhammadun ilal madrasati. Muhammad pergi ke sekolah. Nah, seperti itu. Itu adalah huruf, ya. Itu saja mungkin pembagian daripada kalam. Yang tiga itu isim, fiil, huruf, ja'a li ma'nan, ya. Mudah-mudahan semuanya bisa dimengerti, ya. Kita akan bertemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.